You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you still want me, I hope you still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. An addict for your love, it keeps me high, keeps me high. Malam anaknya ke atas. Berapa mah? Ya ayyuhalladzina amanu 40. wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Semoga setiap langkah dan niat baik kita pada hari ini dicatat sebagai amal kebaikan dan mendatangkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di mana kak? Bapak kak? Oh di sini. Kepala Sekolah SMP, SMA Putra dan SMK Darul Tauhid Modern School, Kepala Sekolah SMP, SMA Putri dan Ketua Sekolah Tinggi Agama. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Sekolah Darul Tauhid Indonesia. Itu apa? SMA kak? Baik, alhamdulillah telah kita saksikan bersama prosesi serah terima secara simbolis santri jenjang akhir sebagai bentuk penegasan bahwa amanah pendidikan telah dijalankan. Dan kami persilahkan kepada Bapak Haji Gatot Gunda Kumara dan juga Ananda Mar'i Muhammad Razan
untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan berkenan kepada Ibu Siti Amal Khalifah SH untuk menyampaikan sambutannya selaku perwakilan orang tua santri. Kepada Ibu disilakan. Yang terhormat Gurunda Pimpinan Darul Tauhid Bapak Kiai Haji Abdullah bin Nastiar, yang kami hormati para pembina DT Bapak Haji Abdurrahman Yuri, Bapak khususnya SMA DTBS Putra, bila mana dalam kepengurusan kami masih banyak kehilafan dan kekurangan, juga kepada orang tua wali santri kami pun mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku manusia pasti tidak luput dari hilaf dan salah. Sekali lagi terima kasih atas semua dedikasi dan kebaktian serta kasih sayang yang luar biasa kepada seluruh sivitas yang sudah membersamai putra putri kami selama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari situ. Sekolah Darul Tauhid Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami santri Sekolah Darul Tauhid Indonesia berjanji, satu, akan menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid dan akhlak Islami kapanpun dan dimanapun kami berada. Dua, berusaha selalu menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Tiga, berusaha menjadi muslim yang memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Empat, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Darul Tauhid yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Fahri Lesmana. Kepada Ananda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama wal qalamatu lil kitabah wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu faqad lillahi ta'ala. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil iman wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Jadi muslim yang sebenar-benarnya. Waktu di sini mungkin tak memakan banyak waktu hidup kita, tapi cukup untuk menguji siapa kami saat tak ada yang melihat, dan apa yang kami pilih saat tak ada yang memberi instruksi. Kekhilafan pasti terjadi, bahkan terulangi terus-menerus. Orang yang paling terluka dari semua itu adalah orang tua kami, yang di rumah merasa lelah, yang di sekolah dan di asrama merasa malu. Mereka menanggung rasa kecewa yang bahkan tidak sempat mereka ucapkan karena terlalu sering kita abaikan. Kami meminta maaf karena terlalu sering membuat ustadz dan ustazah kecewa dengan alasan yang sama. Minta maaf karena sering membungkus kelalaian dengan kata lupa, padahal kami sengaja. Dan maaf karena selama ini kami belum benar-benar pantas disebut santri. Kami tahu adab adalah ruhnya ilmu, tapi kami masih sering mengedepankan ego. Kami tahu semua yang ditanamkan kepada kami itu adalah fondasi disiplin,
tapi kami sering lalai tanpa beban. Kami tahu guru adalah perantara cahaya, tapi kami belum benar-benar menjaga sikap di hadapan mereka. Namun hari ini, kami tidak hanya ingin dicap lulus. Kami ingin berubah. Kami ingin keluar dari gerbang pesantren, tidak hanya dengan hafalan, tapi dengan kesadaran. Kami ingin membawa ilmu yang tidak hanya tinggal di kepala, tapi menuntut cara kami hidup, memilih, dan bersikap. Karena kami tahu, ilmu yang kami bawa tidak akan pernah berkah kalau kami belum jujur kepada diri kami sendiri. Dan kejujuran itu dimulai dari mengakui bahwa kami banyak salah. Namun, kami tidak ingin menetap dalam kesalahan. Semua yang Ustadz dan Ustazah ajarkan kepada kami tidak pernah sia-sia. Meski kami sering tidak mendengarkan, percayalah, nilai-nilai itu sedang berusaha tumbuh di dalam diri kami. Kami mungkin lambat memahami, bahkan kadang keras kepala. Tapi hari ini kami sadar, semua itu sangat berarti. Dan karena itulah, kami juga ingin mengucapkan terima kasih dengan setulus hati. Terima kasih kepada Guru dan Kiai Haji Abdul Wahid Nastiar. Terima kasih kepada pesantren ini, Darut Tauhid. Terima kasih kepada sekolah Darut Tauhid Indonesia ini yang mengajarkan kami arti hidup lebih besar daripada sekedar lulus. Tempat yang tidak hanya mendidik kepala kami, tapi juga menghantam ego kami, membongkar karakter kami, dan membentuk ulang arah hidup kami. Dan tentu terima kasih sedalam-dalamnya untuk orang tua kami yang di rumah, yang di sekolah, yang di asrama, yang diam-diam menanggung kecewa tapi tetap mendoakan, yang tidak banyak bicara tapi cintanya paling besar. Kalau hari ini kami terlihat berdiri dengan pakaian terbaik, itu bukan karena kami sudah hebat, tapi karena cinta orang tua yang belum putus, walau kami sering mengecewakan. Setelah kami ditempuh, kami akan berlabuh di masyarakat yang luas, bebas, dan buas. Kami akan merasakan kerasnya menerjang kehidupan untuk menggapai suatu keinginan, memiliki, dan menyinari cerahnya masa depan. Tapi kami tahu dunia luar tidak selalu mengerti, tapi akan menguji apakah akhlak kami bertahan saat tidak ada yang mengawasi. Ia tidak peduli seberapa banyak dalil yang kami hafal, tapi akan melihat apakah kami jujur, adil, dan amanah di saat yang lain memilih licik dan cepat. Kami akan diuji bukan sebagai individu biasa, tapi sebagai alumni Sekolah Darut Tauhid Indonesia. Kami membawa nama besar. Lebih dari itu, membawa amanah nilai. Maka, semoga segala ilmu yang telah ditanam, setiap teguran yang sering kami abaikan, setiap nasihat yang hanya kami anggukkan, kini tumbuh menjadi kompas arah hidup kami. Karena dari sini kami pergi, bukan hanya untuk berhasil, tapi untuk bertanggung jawab atas cahaya yang telah kami terima. Rasulullah SAW bersabda dalam khutbah Haji Wada, jagalah sholat, dan perhatikan hak orang-orang yang kalian pimpin. Pesan itu bukan hanya sekedar wasiat, tapi inti dari hidup seorang muslim. Kami sadar saat kami keluar dari pesantren, tantangan terberatnya bukan hanya menghafal atau menjadi disiplin, tapi menjaga sholat untuk tetap tepat waktu. Saat tidak ada ustaz dan ustazah yang mengingatkan, saat azan tidak terdengar di tengah hiruk pikuk dunia. Untuk teman-teman seperjuangan, kita boleh berpisah arah, tapi jangan berpisah niat. Semoga Allah menjadikan kita generasi yang tidak hanya cerdas di akal, tapi juga jernih dalam hati. Semoga Allah menjaga kita agar tetap jalan tauhid, walau arus dunia terus berubah. Dan semoga kelak saat nama Darut Tauhid disebut, kita tidak hanya dikenal,
bahwa kita pernah belajar di sini. Tapi kita hidup sebagai pribadi yang membawa manfaat, nilai, dan keberkahan darinya. If you see the wonder of the fairy tale, you can change the future, even if you fail. Jazakumullah khairan kasiran, Ustazah wa Ustazah. Syukran jazilan ila ma'an Darut Tauhid. Akhir kata, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dekat, yang maha menyaksikan, yang mengatur pertemuan ini terjadi. Dialah Allah, pencipta, pemilik langit dan bumi, yang menciptakan kita, menghidupkan kita, mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari limpahan karunia Allah. Alhamdulillah, kita ditakdirkan menjadi muslim dikala sebagian besar manusia tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal Quran. Alhamdulillah, Allah mengumpulkan kita di tempat orang-orang mengenal Allah. Dikala sebagian remaja sulit sekali mendapatkan tempat yang lain, sebagian remaja tenggelam dalam dosa, maksiat, ketidaktahuan, kegelapan. Alhamdulillah, Allah mengumpulkan kita, diberi ilmu setiap waktu, di tempat setiap saat. Dikala orang-orang bergelimang kebodohan, alhamdulillah, Allah memampukan kita bisa berada di tempat ini, mengakhiri satu tahap untuk mencapai tahap lain yang lebih baik. Hadirin, bersama kita kali ini bukan hanya jamaah, tapi pasti ada malaikat yang sedang mendoakan kita, karena ini majelis zikir, dan pasti Allah yang Maha Agung sedang menatap, mendengar, menyaksikan pertemuan ini. Semoga Allah yang Maha melihat ridho kepada kita. Niat ibu bapa menyekolahkan anak di Darut Tauhid, niat para guru dan sivitas pesantren ini mendidik, semoga semuanya dicatatkan jadi amal yang mendatangkan keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para tamu undangan, orang tua santri, pada pimpinan yayasan, terutama adik-adik yang akan dicaci, selalu bersyukur, karena di balik kepahitan tersembunyi wabasyiri sabirin, berita gembira bagi yang sabar, dan sabar itu pasti ahli syukur. Maka ibu bapak bersyukurlah, anak-anak sekalian pujilah Allah. Ciri orang yang memuji Allah adalah tidak sibuk ingin dipuji dirinya. Tidak bisa disebut ahli syukur bagi yang sibuk ingin dipuji. 3. Disebut ahli syukur adalah orang yang suka berterima kasih, senantiasa berterima kasih dengan jalan nikmat dari Allah.
Terima kasih Ananda Fahri Resmana. Saya baru mendengar seorang santri murid yang memberikan kata sambutan. Setiap patah katanya ditunggu, berisi Masya Allah. Rasanya nikmat mendengar kata-kata beliau. Apakah merasakan yang sama? Mana? Oh, sudah kembali. Terima kasih. Terima kasih. Ini bagian dari rasa syukur. Tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang tidak tahu terima kasih. Oleh karena itu, santri berterima kasih kepada orang tua, masa depannya baik. Santri berterima kasih kepada guru-guru, masa depannya dijamin Allah. Siapapun yang senang mengingat kebaikan dan berusaha membalasnya, itu kunci sukses. 4. Gunakan nikmat yang ada mendekat kepada Allah. Jangan pernah takut dengan nikmat yang belum ada. Jangan takut dengan gegap gempitanya kesulitan dunia ini, dengan begitu banyaknya keburukan di dunia ini, dengan begitu banyaknya kepahitan. Jangan takut. Katanya masa depan pekerjaan akan lebih sulit, ekonomi lebih sulit. Jangan takut. Jangan takut sama sekali. Karena semua nikmat ada dalam genggaman Allah. Takutlah tidak mensyukuri nikmat yang ada. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, selain berterima kasih, kami ingin berbanyak syukur. Dunia sepenuhnya milik Allah. Kalau Allah kasih kepada kita, pasti sama. Kalau Allah tidak kasih, tidak akan sama. Gerbangnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Adik-adik, dimanapun, kapanpun, kunci pertolongan Allah ada pada sujud. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tidak ada saat terdekat seorang hamba dengan Allah kecuali waktu sujud. Syukuri kening dengan banyak sujud. Syukuri mata dengan akrab dengan Al-Quran. Mau dunia seperti apapun gawatnya, dekatlah dengan Allah. Tidak akan tahu. Orang mau berbuat jahat sekeras apapun kepada kita, tidak jatuh sehelai rambut pun kalau Allah melindungi kita. Katanya sekarang ada AI, artificial intelligence, yang begitu berbahaya. Berbahaya bagi orang yang jauh dari Allah. Kalau para santri selalu mendekat kepada Allah, Allah akan jaga. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah. Apa yang Allah sukai, Allah akan menjaga. Jangan pernah takut. Gunakanlah lisan ini sebanyak-banyaknya menyebut nama Allah. Allah mencatatkan bersyukur. Allah akan berikan yang terbaik. Punya tenaga, gunakan banyak menolong orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaat. Mungkin ingat perumpamaan yang dikatakan seorang ulama. Apakah engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah? Lihatlah kesibukan apa yang Allah berikan. Kalau Allah menyibukkan kita dengan zikir, senang sekali menyebut nama Allah, artinya Allah sedang mengingatmu. Kalau Allah menyibukkanmu dengan senang bersujud, artinya Allah senang dekat denganmu. Kalau Allah menyibukkan dengan Al-Quran, tiap hari senang baca Quran, artinya Allah sedang berbicara denganmu lewat Quran. Kalau kita suka sekali nolong orang, sedekah, artinya hidupmu akan selalu ditolong oleh Allah.
Terakhir, at-tahadus binikmah. Orang yang bersyukur adalah orang yang senang menampakkan nikmat dengan tujuan agar Allah, orang ingat kepada Allah. Adik-adik boleh menyebut lulusan dari tauhid sepanjang orang jadi ingat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memuji pesantren tapi memuji Allah. Selamat jalan adik-adikku sekalian. Memang zaman akan berat, tetapi akan ringan kalau diringankan oleh Allah. Tidak ada yang perlu ditakuti menghadapi masa depan, kecuali takut satu saja, takut dimurkai Allah. Kalau Allah sayang kepada adik-adik, Allah akan berikan kampus terbaik, rezeki terbaik, jodoh terbaik, karir terbaik, semuanya milik Allah, semuanya dalam genggaman Allah. Kalau Allah memberi kepada adik-adik, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mencegah. Tapi kalau Allah tidak memberi, tidak akan pernah ada yang bisa memberikan. Maka jagalah Allah senantiasa ada di hati, keyakinan. Jagalah Allah, apa yang diperintahkan lakukan. Jagalah apa yang tidak disukai Allah agar jangan dilakukan. Ihfazillaha yahfazka. Niscaya Allah akan menjaga. Itulah syukur. Mari kita bermuhasabah. Hadirin sekalian, adik-adik yang baik, mari sejenak kita dudukkan hati kita. Kalau ada orang tua di kiri kanan, boleh digenggam. Adik-adikku yang baik, ibu bapak yang budiman, hidup ini hanya mampir sebentar saja. Akan ada saatnya kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Hari berganti hari, semakin dekat dengan waktu berpisah. Mungkin berpuluh tahun, mungkin 15 tahun, mungkin beberapa bulan. Yang ada di samping kita tidak akan bisa kita sentuh lagi. Anak-anak saya, kita tidak tahu berapa lama bisa menatap wajah itu, wajah ayah. Tidak tahu berapa lama nanti bisa menyentuh dan mencium tangannya. Hari berganti hari, semakin dekat saat perpisahan. Jangan disia-siakan. 9 bulan dulu kita di rahim ibu, berjalan berat, berbaring sulit, makan pun susah. 9 bulan menjadi beban tanpa mengeluh. Ingatlah waktu kita lahir ke dunia, ibu seperti sudut antara hidup sakit tidak terkira, mempertaruhkan nyawa. Tapi melihat kita lahir selamat, seakan hilang semua derita. Kita dipeluk, semua sakit sudah melihat wajah kita. Semua derita pun sirna melihat kita bisa bernafas, bisa menangis. Waktu kita bayi, tidak pernah orang tuanya yang tidurnya melihat kita tidak sehat. Makan sedang nikmat, tidak pernah jijik membersihkan kotoran. Bajunya basah dan kotor. Kalau kita sakit, apapun dilakukan. Walaupun orang tua membanting tulang, berhutang ke sana sini, agar kita punya sekolah yang bagus, agar punya sepatu, agar punya tas,
walaupun harus bekerja lebih keras. Hari demi hari kita semakin besar di apa yang sering kita lakukan. Betapa banyak mata yang sering sini melihat ibu bapak. Betapa banyak kata-kata yang sering melukai hati, merobek-robek perasaan. Hati-hatilah adik-adikku sekalian, tidak pernah ada riwayat manusia dimuliakan Allah karena kedurhakaan. Adik-adikku yang baik, jika waktunya tiba, jika malaikat maut sudah menjemput, jika ibu sudah terbaring, matanya terpejam selamanya, jikalau ayah sudah tidak lagi bisa bergerak, kita tidak akan lagi bisa mendengar suara nasihat, doa. Ketika orang tua sudah dibungkus kain kafan, kita tidak akan lagi bisa membicarakan, membawakan oleh-oleh kesukaan. Pasti tidak seberapa. Kita tidak lagi bisa mengecup kening. Ketika orang tua kita sudah diusung menuju kuburan, itulah saat terakhir kita melihatnya di rumah. Ketika orang tua masuk liang lahat, tanah mulai menimbunnya, itulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Ketika nisan dipasang atas nama ibu bapak kita, itulah saat terakhir kita melihatnya di dunia ini. Pulang ke rumah hanya tinggalkan anak, kamarnya sudah kosong, pakaian yang tergantung, dan pasti penyesalan. Kenapa ketika ada kenapa ketika kita tidak memberikan yang terbaik? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Wahai yang Maha Menatap, ampuni segala kedurhakaan kami kepada orang tua. Jangan golongkan kami menjadi anak durhaka. Ampuni dosa yang sengaja, yang tidak sengaja. Hapuskan setiap luka di hati orang tua kami. Jangan biarkan orang tua kami menyesali melahirkan kami ke dunia ini. Wahai Allah yang Maha Menatap, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sayangi orang tua kami ya Allah. Jadikan setiap jerih payahnya mengangkat derajatnya di sisi-Mu. Jadikan setiap jerih payahnya benar-benar menjadi penghapus semua dosa. Jadikan setiap amal ibadah yang kami lakukan mengalirkan pahala bagi ibu bapa kami ya Allah. Bahagiakan sisa usianya. Jadikan menjadi hamba-Mu yang Kau sayangi. Muliakan saat akhir hayat ibu bapa kami ya Allah. Jamu dikubur, lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya. Jangan biarkan kuburnya sempit. Bahagiakan ibu bapa kami di surga. Jadikan sepanjang hayat kami
menjadi anak yang betul-betul Engkau ridhoi, sehingga doa kami membawa kebahagiaan bagi orang tua kami. Ya Allah, jangan biarkan kami berakhlak buruk yang menjadi aib bagi ibu bapa kami. Jangan biarkan Engkau tuntut orang tua kami di akhirat karena dosa dan kesalahan kami. Wahai Allah, sempurnakan ganjaran bagi orang tua kami. Ya Rabb, ampuni dan sayangi guru-guru kami. Engkau tahu apa yang dilakukan. Ampuni segala suul adab kami kepada guru-guru. Jadikan setiap amal yang kami lakukan mengalirkan pahala jariah bagi guru-guru kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi sahabat-sahabat kami. Jadikan setiap kebaikan yang Kau sempurnakan balasannya. Setiap kesalahan yang Kau sempurnakan ampunan. Ya Rabb, catatkan siapapun yang Kau hadirkan ini menjadi hamba yang istiqomah di jalan, menjadi hamba yang husnul khotimah akhir hayat, menjadi hamba yang Kau kumpulkan jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Selamat jalan adik-adikku sekalian. Tenanglah saat kita bersama di masjid, di pondok akan jadi kenangan indah. Ibu bapak sekalian, kami kembalikan amanah ini kepada orang tua. Kebaikan apapun yang ada di pesantren ini hanya datang dari Allah. Semoga bisa disyukuri. Dan mohon maaf segala kekurangan yang pasti ada. Semoga jadi ladang amal untuk dimaafkan dan dibantu diperbaiki. Adik-adik, AA atas nama pribadi pesantren benar-benar memohon maaf kepada adik-adik semua. Dimaafkan. Selamat jalan anak-anakku. Ingat, sukses adalah mana suaranya, sukses adalah mungkin kita akan berjumpa kembali di dunia ini, atau mungkin ini pertemuan terakhir kita. Mudah-mudahan kita berkumpul di surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran kepada Bunda Haji Abdullah bin Nastiar yang telah menyampaikan